شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سلك على نهجه إلى يوم لقاء ربه هو الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ رسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى ترث الأرض ومن فيها وأنت خير الوارثين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون أحييكم جميعا بتحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat Bapak Ibu. Berita apa menurut Bapak Ibu sekalian yang paling banyak akhir-akhir ini? Berita kehilangan ya. Berita kehilangan saudara-saudara kita muslim dari masjid. Semenjak berlalunya Ramadan, maka ketaatannya juga sebagian ikut berlalu. Itulah yang dikenal dalam istilah ilmu otak-atik, namanya otak-atikmologi, dengan istilah muslimun musiman. Muslim yang ada musimnya. Ada musim mingguan namanya Jumatan. Maka jamaah sholat Jumat lebih banyak daripada jamaah sholat wajib yang lain. Ada yang musim tahunan, nah itulah Ramadan kemarin, namanya musim tahunan. Maka jamaah Idul Fitri itu lebih banyak lagi dari jamaah sholat Jumat. Namanya muslimun musiman namanya. Itu nggak ada di sini. Itu adanya di Konoha. Masih mending itu musiman, Pak. Yang paling parah itu adalah muslimun musingin. Itu paling parah. Muslimun musingin itu kalau ditanya pengennya masuk apa nanti di akhirat, jawabnya masuk surga. Tapi justru tekun maksiat. Nah, kira-kira itu namanya muslimun musingin namanya. Pengennya masuk surga tapi justru tidak mau taat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada dua kabar gembira untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua pagi ini. Pertama, Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang Allah balas dengan tempat yang tertinggi di dalam surga. Jadi di dalam surga itu masih ada tempat khusus, Pak, yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah ghurfah. Tempat yang tertinggi di dalam surga. Buat siapakah itu? Bima sabaru, atas kesabaran mereka. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam maksiat itu sebuah keharusan.
Sabar meninggalkan maksiat itu keharusan, sabar menghadapi musibah itu juga keharusan. Yang sulit itu sabar dalam ketaatan, atau dalam istilah lain disebut dengan istiqomah. Apa buktinya Ustaz? Pagi ini buktinya. Waktu subuh Ramadan dengan subuh bulan Syawal beda jumlah jamaah ya Pak. Tapi tidak apa-apa. Memang itulah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sudah merupakan hukum Allah, dan hukum Allah itu adalah sebuah ketetapan yang tidak akan mengalami perubahan. Apa hukum Allah dalam kehidupan ini? Kaedahnya kullu syai'in idza kasura rahusa. Apapun dalam hidup ini kalau banyak pasti murah. Dukuh itu lagi musim ini. Harganya murah. Kenapa? Lagi musim, lagi banyak-banyaknya itu. Nanti kalau udah nggak musim mahal Pak. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang mahal itu yang sedikit, yang murah itu yang banyak. Maka dalam Al-Quran istilah sedikit, qalil, setiap ada kata qalil dalam Al-Quran, setelahnya pasti diikuti hal-hal yang positif. Boleh dibuktikan itu. Kalau Bapak ketemu kalimat qalilun dalam Al-Quran, setelahnya pasti hal-hal yang positif. Tapi kalau menemukan kalimat katsirun, artinya banyak, setelahnya negatif. Karena kebanyakan itu yang tidak bersyukur, kebanyakan yang tidak mengetahui dan sebagainya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, insyaallah ulaika yujzaunal ghurfata. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Furqan ayat 75 tersebut. Istiqamah dalam ketaatan sampai tarikan napas yang terakhir, menjemput husnul khatimah. Toh kalau kita lihat hidup ini begini-begini saja Pak. Mati-matian orang ngejar lebaran, setelah lebaran biasa saja. Maka ada kata-kata bijak mengatakan begini: jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Karena itu hasilnya bisa dipastikan adalah penyesalan. Karena sesuatu yang mati-matian kita cari dan itu tidak akan dibawa mati, kepastiannya cuma satu. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang pasti meninggalkan kita. Maka kata Umar ibnu Khattab itu, ajaban li amrin nas, mengherankan hidup manusia ini. Dia menghindar dari sesuatu yang akan dicapai, tetapi justru mengejar sesuatu yang sedang ia tinggalkan. Mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan itu dunia, akan ditinggalkan. Bukan insya Allah, tapi pasti. Tetapi justru mengelak dari sesuatu yang akan dia tuju bernama akhirat. Nah, itu yang Allah sebut dalam Quran surat awal, Quran surat Muhammad. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat hari perhitungan itu kepada manusia, justru manusia berpaling dan lalai. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu. Yang kedua, kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian, At-Taubah ayat 122. At-Taubah ayat 122 itu bunyinya, makanal mu'minuna
liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ada dua kategori di dalam ayat itu Bapak Ibu sekalian. Pertama, liyanfiru kafah, tidak harus semua berangkat ke medan perang kata Allah. Harus ada sebagian, ta'ifah minhum liyatafaqahu fiddin. Harus ada sebagian dari umat ini yang memperdalam agama. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, derajat orang yang berangkat ke medan perang berjuang di jalan Allah sama dengan mereka yang berangkat untuk ngaji memperdalam agama. Ayat itu buktinya Pak. Artinya apa? Pahala, ganjaran yang Allah berikan sama dengan apa yang didapatkan oleh mereka yang berjihad di jalan Allah. Jadi subhanallah Pak, ngaji itu bukan nunggu waktu luang, yang benar itu luangkan waktu. Jadi yang benar itu pengumumannya kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya salah. Bukan kepada jamaah yang memiliki waktu luang kami mengajak untuk menghadiri pengajian, bukan. Tapi yang benar, kepada jamaah kami wajibkan untuk hadir agar kita sama-sama mendapat pahala yang terbaik di sisi Allah. Jadi DKM punya tambahan khusus tugasnya. DKM, bukan DKM Al-Ikhlas, bukan. Tambahan khususnya itu dia datang sholat subuh paling belakangan. Setelah memastikan semua jamaah masuk, maka pintu masjid semuanya dikunci dan kuncinya dikantongin oleh DKM agar nggak ada yang zikirnya habis sholat itu Allahumma lantas jalan. Karena setelah sholat kebiasaan yang ada kita dengar bukan suara zikir yang lirih, tetapi suara pintu yang terbuka. Wah kan Ustadz, orang punya kepentingan. Gak ada manusia ini yang gak punya kebutuhan dan kepentingan Pak. Semuanya pasti ini kalau disurvei satu-satu ditanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pasti punya hajat setelah sholat subuh ini. Oh kenapa sih Ustadz kepo amat dengan urusan orang? Bukan masalah kepo Pak, tapi kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran, kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Enggak usah sok suci deh. Ini bukan masalah sok suci, bukan masalah sok soleh Pak. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, betul jumlah umat Islam 87% di atas muka bumi bernama Indonesia ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, semua ahli studi tentang Islam memprediksi 2040 Indonesia ini akan meluncur deras menuju negara minoritas muslim. Wah enggak juga Ustaz. Memang betul kalau secara angka tinggi Pak, 87%. Sekarang cek kualitasnya bagaimana Pak? 87% itu kan kalau standar yang dipakai KTP. Betul itu KTP itu 87%. Tapi kalau standarnya dinaikkan dari statusnya muslim menjadi muslim yang istiqomah, mau menjalankan perintah agamanya, itu nggak mungkin 87% lagi Pak. Kalau betul 87% angka itu, Masjid Al-Ikhlas pagi ini, Duta Indah ini tidak kuat menampung jamaah sholat subuh. Luber sampai ke halaman itu.
Kalau 87% itu benar loh ya. Apalagi standarnya kita tingkatkan lagi. Dari muslim menjalankan ajaran agamanya, kemudian mengerti dan paham terhadap ajaran agamanya. Minoritas kita, Pak. Masa sih Ustaz, emang ada buktinya? Ya sederhana sajalah. Cobalah Bapak Ibu sekalian, rumah ibadah agama mana yang diakui resmi negeri ini? Kalau bangun rumah ibadahnya minta di tengah jalan, itu agama apa? Apa Bapak Ibu pernah lihat agama yang lain bangun rumah ibadah saweran di tengah jalan? Padahal kita mayoritas. Kebanyakan masjid itu lain soal, Pak. Yang jelas itu fakta dan kenyataan yang ada. Ngapain kita mengungkit begini? Bukan mengungkit. Ini sebatas trigger untuk kita semua. Ternyata kondisi yang sudah baik ini di atas permukaan baik, tetapi di dalamnya tidak baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita lihat dalam teori ghazwul fikirnya, perang pemikirannya, ya, umat Islam ini jumlahnya akan terus berkurang secara kualitas walaupun angka tetap. Karena nanti yang muncul adalah generasi muslim yang tidak suka terhadap agamanya. Agamanya tetap Islam, Pak, tapi dia nggak suka sama agamanya. Sudah terjadi, sudah di berbagai macam tempat. Contoh, siapa yang memusuhi pengajian? Apakah agama lain? Enggak, Pak. Yang paling banyak memusuhi pengajian itu adalah orang Islam. Siapa yang selalu ribut di dalam masjid? Agama lain? Bukan, orang Islam. Yang mempersoalkan syariat-syariat agamanya siapa? Umat Islam, Pak. Masa sih Ustaz? Ya, itu buktinya dulu sempat rame tentang celana cingkrang. Emang siapa yang ramein? Orang Islam. Celana cingkrang itu celana di atas mata kaki, padahal itu ada hadisnya itu. Clear itu hadisnya, sahih itu. Ribut senusantara ini. Dari Aceh sampai Papua. Giliran ada orang pakai celana super cingkrang di atas lutut perempuan, itu gak ada yang ribut itu, Pak. Malah dinikmati itu, Pak. Nah itu salah satu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi kondisinya tidak baik-baik saja. Kita bersyukur alhamdulillah di masjid kita fenomena itu belum terlihat, mudah-mudahan, insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, singkatnya tema kita pagi ini adalah tentang ma ba'da Ramadan, berkaitan dengan mukaddimah kita tadi, dan pembahasannya tidak panjang. Apa setelah Ramadan ini? Landasannya yang kita gunakan adalah tulisan Imam Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan begini: fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua ingin tahu apakah seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir Ramadan itu diterima atau tidak oleh Allah. Kata beliau, tandanya sederhana. Allah jika menerima amal seorang hamba, maka Allah memberikan hamba tersebut taufik. Itu yang paling sering kita dengar, selalu digandeng dengan kata hidayah.
taufik dan hidayah. Apa taufik itu? Taufik itu adalah jika dia memiliki kemauan untuk melakukan amal soleh setelah amal soleh yang dia lakukan. Amal soleh melahirkan amal soleh. Itulah tanda sebuah kebaikan itu diterima. Allah menerima satu kebaikan jika kebaikan itu melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Alamatul qabul, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka para ulama mendefinisikan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan terhadap satu kebaikan, pahala terhadap satu kebaikan adalah kebaikan setelah kebaikan itu dilakukan. Jadi sederhananya kalau kita terjemahkan dalam realitas gitu. Kalau ada yang ingin bertanya, kira-kira sholat subuh kita tadi diterima atau tidak oleh Allah? Kaedah untuk mengetahuinya kita pakai apa yang disebut Ibnu Rajab Al-Hambali ini. Apa yang dilakukan setelah sholat subuh, itu aja ukurannya, Pak. Kalau yang dilakukan setelah sholat subuh, langsung pulang, ambil handphone, seduh kopi, bakar rokok, nah itu. Silahkan simpulkan sendiri. Tapi kalau setelah sholat subuh dia luangkan waktu sejenak dengan niat beriktikaf sambil nunggu suruk, dia duduk di majelis ta'lim yang juga disebut majelis zikir, yazkurunallah fi. Mereka menyebut nama Allah di dalamnya, dalam artian mereka mempelajari ilmu-ilmu Allah di dalamnya. Insya Allah. Belum tentu Ibnu Rajab itu benar. Beliau membuat kaedah itu berdasarkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Jadi tanda diterimanya sebuah amal yang baik jika melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kita terjemahkan dalam Ramadan. Ramadan itu diterima oleh Allah, menilainya sederhana. Orang itu setelah Ramadan istiqomah dalam ketaatan atau ketaatannya selesai. Itu standarnya, Pak. Kalau istiqomah sebelum Ramadan ke masjid, setelah Ramadan ke masjid bahkan meningkat berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 ini, amalnya diterima oleh Allah. Wah, belum tentu Ustaz. Nah, kalau kita bicara hakikat nggak ada yang tahu, Pak. Kalau bicara hakikat hanya Allah sendiri yang tahu. Ini biasanya alasan-alasan argumentasi orang-orang liberal biasanya, Pak. Kalau mengatakan, wah kan kita nggak ada yang tahu bagaimana hakikat manusia ini. Wah, itu argumentasi liberal itu. Sampai mereka pada istilah jangan terlalu pede dengan ibadah Anda bakal masuk surga kan gitu. Surga itu milik Allah. Siapa saja yang dikehendaki pasti dimasukkan. Ya betul, itu nggak salah. Itu argumentasi liberal. Jadi dia mengatakan nggak usah kepedean dengan ibadah Anda itu. Subhanallah, itu kalau disampaikan kepada orang yang baru mengenal agama bisa hancur itu akidahnya, Pak. Itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah talbis iblis itu, Pak. Jebakan iblis yang halus. Kalau iblis zaman dulu masih melarang orang untuk sholat, iblis zaman sekarang udah gak melarang orang untuk sholat, Pak. Malah nyuruh dia. Apalagi tahajud. Kalau iblis zaman dulu ditindihin itu orang tidur yang gak bangun-bangun.
Kalau sekarang iblisnya yang bangunin, Pak. Tahajud. Begitu selesai sholat tahajud udah sekian rakaat, bisikin sama dia, ambil handphone, selfie, update status dengan tujuan niatnya membangunin orang, padahal sebenarnya mau update. Tulis di bawahnya, di tengah keheningan malam, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Selesai itu pahalanya semua. Jebakan iblis betul itu. Udah nggak ngelarang dia orang sholat, disuruh malahan sama dia sholat. Tetapi justru di saat itulah dia gelincirkan dengan halus. Sama dengan kerjaannya orang-orang liberal itu, yang tidak suka terhadap umat Islam itu ya begitu. Bukan lagi bagaimana mengeluarkan umat Islam dari agamanya, itu udah kuno itu, Pak. Udah konvensional itu. Yang terjadi hari ini, biarkan saja dia tetap berstatus muslim, KTP-nya muslim, tetapi dia menjadi pribadi muslim yang tidak suka terhadap Islam. Apa bukti ketidaksukaannya terhadap Islam? Semua syiar agama ditentang. Apapun perjuangan umat Islam dinyinyiri. Semua dinyinyiri. Nah, gitu yang terjadi. Maka disebut dengan kelompok al-nyinyiriyun. Ya sukanya nyinyir. Ya kan? Azan dinyinyirin, segala sesuatu dinyinyirin. Sampai kain kapan aja dinyinyirin. Biar nasionalis katanya diganti menjadi batik. Nyinyirin, habis dinyinyirin semua. Kalau ada yang bau-baunya Islam dinyinyirin, tapi alasannya nggak berani nuduh Islam, nuduhnya Arab. Dia bilang ke-Arab-Araban. Orang yang begitu itu kalau dalam ilmu kejiwaan namanya split personality namanya. Kepribadiannya terbelah. Kalau bahasa agamanya munafik namanya, Pak. Kok disebut munafik? Satu sisi dia anti Arab, pada sisi yang lain dia tidak anti terhadap yang lain. Buktinya dia apa? Ke barat-baratan, ke Cina-Cinaan, ke Jepang-Jepangan, ke Korea-Koreaan. Dia nggak pernah protes itu sama itu. Protesnya sama Arab doang. Kenapa? Karena ada bau Islamnya. Itu doang alasannya, Pak. Loh, kalau memang betul-betul niatnya untuk nasionalis, menjadi nasionalis sejati, bahwa dia harus anti sama yang lain. Sama Arab anti, sama Cina anti, sama Jepang anti, sama Korea anti, sama Barat anti, anti semuanya. Indonesia asli. Wah, keren itu. Begitu emang? Gak juga. Buktinya kalau bahasa Inggris bangga banget deh. Kalau bahasa Arab alergi banget dia. Kalau udah dengar kata akhi, antum, jazakumullah, itu bisa pingsan dia itu. Sukron yang gitu-gitu itu malah diledekin sama dia, bukan sukron, sukro. Tapi kalau yang lain-lainnya enggak. Ini bukan yang ngomongin di sini nggak ada. Ini ngomongin yang di laut sana itu. Padahal dia nggak tahu yang apa-apa bikin mahal itu justru bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris itu bikin mahal, Pak. Coba aja sampean beli, antum beli apa tuh, rumah pinggir kali, berubah jadi bahasa Inggris, riverside. Mahal, Pak, miliaran. Padahal ya sama-sama pinggir kalinya juga itu. River ya kali, side ya pinggirannya itu. Bantaran kali loh bahasa Jakartanya ya. Tapi kalau udah berubah riverside, hitungannya angkanya udah miliar itu. Kopi hitam warteg 3.000 dapat. Masuk Starbucks cuma berubah jadi bahasa Inggris black coffee. Wah, mahal, Pak. Bikin mahal bahasa Inggris itu. Yang bikin murah malah bahasa Arab itu, Pak. Hidup menjadi mudah dan murah kalau pakai bahasa Arab. Kemarin ada ibu-ibu umroh
Habis sholat subuh dia kan di Masjidil Haram. Biasa tuh di halaman Masjidil Haram itu kan ada yang jual apa gamis yang dia suka dilempar-lemparin ke atas itu. Khamsureal, 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 hajjah, hajjah, khamsureal. 5 real. Nah ibu itu pengen beli, mau bagi dia kemahalan 5 real. Mau nawar dia nggak bisa bahasa Arab. Lah dia ingat sholat subuh. Indonesia kan pakai usolli. Dekatin syekhnya sama dia. Syekh rokaatain. Gitu. Syekhnya paham. Wah orang Indonesia ini nggak bisa bahasa Arab. Syekhnya nggak mau kalau 2 real. Dia maunya ya minimal 3 lah kan itu. Oh dia ingat sholat maghrib. Dia bilang la salasu rakaat. Oh ibunya setuju. Apa syekhnya bilang salasu rakaat, harga mati ini nggak bisa, jangan ditawar lagi. Salasu rakaat, caranya gimana ngomongnya? Salasu rakaat fardan lillahi ta'ala. Ibunya setuju, dijawab Allahu Akbar. Tadi itu gamis kayak usol dia aja kelar itu beli gamis. Bahasa Inggris mana bisa begitu itu. Jadi jangan dituduh kalau Islamnya kental kemudian radikal fundamentalis tinggalan zaman pola pikir gitu. Bagi yang lain Indonesia ini baru sebatas NKRI harga mati kan. Bagi umat Islam apalagi yang istiqomah ke masjidnya ini dalam ketaatan NKRI harga mati sampai mati. Kalau yang lain baru NKRI harga mati. Nah, tapi tergantung harganya berapa kan gitu. Kalau cocok harga mati, kalau nggak cocok cincai. Makanya sekarang ayat kursi udah nggak mempan dibacain ke setan. Karena udah pada jadi rebutan semua kursinya itu. Kalau kita insya Allah harga mati sampai mati, maka jangan pernah menuduh mereka yang istiqomah dalam ketaatan, berpegang teguh kepada agamanya, berpola pikir radikal apalagi fundamentalis. Justru yang radikal itu yang gak jelas agamanya itu. Agamanya Islam KTP-nya. Sholatnya sekali setahun, Idul Fitri doang. Itu radikal itu fundamentalis itu yang begitu-gitu. Kalau yang istiqomah itu malah itu yang cinta Indonesia. Inilah kita taruhan pagi ini, bukan taruhan, kita buktikan pagi ini. Kalau tiba-tiba Belanda datang ada bom jatuh, ini yang di masjid nggak bakal kabur ini Pak. Yang jantungan itu yang belum pada bangun sholat subuh itu Pak, jantungan itu. Yang di masjid yang pada ngaji ini insya Allah enggak. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kembali kepada pembahasan kita, bahwa tanda amal soleh itu diterima jika dia melahirkan amal soleh setelahnya. Ramadan kita dikatakan berhasil bukan di saat Ramadan itu sedang berlangsung, tapi akan dilihat setelah Ramadan itu berlalu. Akan kelihatan berhasilnya. Semua ibadah dalam Islam demikian, termasuk haji. Yang disebut haji mabrur itu bukan ketika pelaksanaannya, iya, jika syarat dan ketentuannya, rukunnya dipenuhi dalam pandangan fikihnya ya mabrur. Tapi hakikat kemabruran haji itu akan terlihat setelah kembalinya dari pelaksanaan haji. Maka disebut mabrur. Mabrur itu dari kata bir. Bir itu birun, artinya kebaikan. Mabrur berarti haji yang mendatangkan kebaikan. Kalau hajinya nggak datangkan kebaikan, modal peci putih aja dan gelang haji yang dari punyanya Kementerian Agama, itu haji mabrur namanya. Sadid amat Ustaz, ya memang sadid. Kalau disindir-sindir kadang-kadang banyak yang nggak mempan. Harus to the point. Udah masanya to the point. Sindir-sindir itu dulu zaman Rasulullah. Karena hatinya masih pada berfungsi. Umat Islam sekarang subhanallah, qulubuhum mayyitun. Banyak yang hatinya sudah mati.
Dan itu memang Allah singgung dalam Al-Quran surat 49 ayat 14 itu. Maka ada istilah beragama tapi tidak bertuhan. Beragama tapi tidak bertuhan, surat Al-Hujurat 49 ayat yang ke-14 itu. Banyak orang yang beragama tapi kehilangan Tuhannya. Artinya apa? Orang yang hanya menjalankan agama ini sekedar rutinitas yang sifatnya formalitas saja, Pak. Pokoknya ke masjid, baca Quran, selesai, udah selesai, sampai di situ saja sudah. Semua ibadah itu tidak memiliki pengaruh dalam kehidupannya. Sholat jalan terus, maksiat juga jalan. Itu namanya STMJ namanya. Sholat terus, maksiat jalan. Waliyazubillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, itu tadi kaedahnya. Sekarang bagaimana kita bisa melihat itu dalam realitas? Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif ini menggariskan 4 hal yang menjadi tanda bahwa amal itu dalam wujud kenyataan memang diterima oleh Allah. Pertama, kata beliau, al-khawf bijalil, memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi dalam praktek kehidupannya, kenyataan hidupnya, dia memiliki rasa takut kepada Allah. Al-khawf bijalil, esensi takwa itu, Pak. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, artinya takutlah kepada Allah. Memiliki rasa takut kepada Allah bukan berarti membuat dia menjauhi, tetapi rasa takut itu mewujud dalam kedekatan. Itulah bedanya takut kepada pencipta dan takut kepada ciptaan. Kalau takutnya pada ciptaan, dia menjauh. Takut sama ular, ya jangan didekatin, patok nanti. Tapi kalau takut kepada pencipta, bukan menjauh, justru mendekat. Al-khawf bijalil. Apa praktek nyatanya dalam kehidupan? Mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah, kalau kita sederhanakan dalam istilah, taat tanpa tapi, patuh tanpa nanti. Taat nggak pakai tapi, patuhnya nggak kenal kata nanti. Karena ada juga yang patuh tapi pakai nanti. Ngaji Pak Haji, ngaji tapi bulan depan deh. Itu namanya taat tapi pakai nanti. Taatnya pakai tapi. Banyak yang taat tapi menawar, Pak, ditawar ketaatannya itu. Allah perintahkan A, ditawar B sama dia. Mewujudnya, wujud rasa takut kepada Allah dalam hidup itu adalah ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa nanti. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah dihadapkan kepada perintah Allah, maka kaedahnya di dalam kebebasan itu, hurriyatul mar'i tantahi haitsu tubda'u hududullah. Kebebasan manusia akan selesai ketika dia dihadapkan kepada hukum Allah. Gak ada lagi namanya kebebasan itu. HAM apapun itu gak ada. Kalau sudah dihadapkan kepada hukum Allah, contoh, manusia punya hak bebas makan apapun. Tapi kalau sudah Allah sebut wa harrama alaikum lahmal khinzir, gak usah berdebat. Allah mengharamkan daging babi, gak usah didebat. Ya, kalau orang liberal kan didebat. Ini maksudnya daging babi yang mana ini? Daging yang di kakinya, di kepalanya, di ekornya, yang dibahas, Pak. Ya sudah, kalau kata Allah haram, ya haram, selesai. Bebas itu berhenti kalau sudah dihadapkan kepada hukum Allah. Gak ada lagi kata kebebasan.
Itu namanya taat tanpa tapi, patuhnya nggak pakai nanti. Oh, kenapa harus demikian? Ya, karena Allah yang maha tahu yang terbaik bagi kita. Manusia itu sekedar sok tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Tadi al-khawf bit-jalil. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Konsistensi melaksanakan semua perintah agama tanpa pilih-pilih. Agama ini bukan seperti makan prasmanan, yang suka diambil, yang gak suka ditinggalkan. Agama ini prinsipnya jelas dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu bisilmi kafah. Totalitas dalam berislam. Syariatnya diambil, ekonominya diambil, politiknya diambil, pendidikannya diambil, semua diambil. Masalah belum bisa ideal dan sempurna, itu masalah lain. Semua butuh proses. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu sekalian adalah kesetujuan. Jangan sampai karena ketidaksukaan membuat kita tidak setuju. Itu prinsipnya. Ada yang begitu, Ustaz? Ada. Tanya aja ibu-ibu, Pak. Kalau ibu-ibu ditanya, ibu-ibu setuju enggak poligami? Pasti jawabannya enggak. Nah, itu jadi masalah itu. Ketidaksetujuannya itu bukan apa-apa, karena dia tidak suka aja. Padahal syariatnya itu ada. Nah, ini harus hilang. Jangan karena ketidaksukaan kita kemudian membuat kita tidak setuju. Kalau memang itu sudah ada dalam Quran, ada dalam hadis, suka atau tidak suka ya wajib hukumnya untuk setuju. Itu yang disebut dengan al-amalu bit-tanzil. Kafah, totalitas dalam berislam. Yang ketiga, ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Kalau dengan yang sedikit dia ridha, maka yang banyak pasti disyukuri. Tapi kalau dengan yang sedikit tidak ada keridhaan, maka ketika Allah berikan nikmat yang banyak, dia tidak akan bersyukur. Ridha dengan segala yang sedikit, dan itu dilatih ketika Ramadan. Makanya berbuka puasa, sahur itu yang baik sederhana. Contohnya ketika mau buka puasa, mau sebanyak apapun makanan yang terhidang, begitu azan berkumandang, minum segelas air atau sunnahnya dengan sebutir kurma, kemudian minum air, selesai semuanya itu. Hasrat yang terhadap makanan yang banyak itu. Makanya yang justru terjadi tabzir, pemubaziran itu malah besarnya di bulan suci Ramadan, Pak. Banyak makanan dibuang itu. Ya beli segala-galanya, diburu sebelum azan maghrib, dihidangkan, diatur di atas meja. Begitu azan, makan dikit, selesai. Yang ada mubazir, dibuang. Maka Ramadan itu juga salah satu nilai pendidikan yang ditanamkan melalui Ramadan adalah bagaimana ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang secukupnya saja, sederhananya saja. Maka pasangan kaya dalam Al-Quran itu bukan miskin, tetapi pasangan kaya dalam Al-Quran itu adalah cukup. Maka bunyi ayatnya dalam Quran surat Al-Ma'arij itu apa? Annahu aghna wa aqna. Allah yang membuat kaya, Allah yang mencukupkan hambanya juga. Bukan miskin pasangan kaya itu. Karena ternyata pada hakikatnya kalau dilihat lebih dalam Islam itu nggak ada, Pak, miskin itu. Karena miskin itu ternyata hanya sebab dari satu akibat dari tidak pernah merasa cukup.
Kenapa dia miskin? Karena dia merasa tidak pernah merasa cukup. Selalu saja kurang. Akhirnya jadi miskin. Kalau dia merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Warda bima qassamallah takun aghnan nas. Ridolah terhadap apa yang sudah Allah bagikan, maka kamulah orang yang paling kaya di dunia ini. Itulah yang disebut qanaah. Sifat qanaah membuat mereka yang berkecukupan laksana kaya, tetapi sikap rakus membuat orang kaya seakan-akan miskin. Maka kalau kita lihat secara bahasa, ghaniyun itu kalau aslinya artinya dalam bahasa Arab itu bukan kaya, Pak. Apalagi ditambahi dengan imbuhan an. Ghaniyun an itu artinya tidak butuh. Jadi hakikat orang kaya itu tidak membutuhkan sesuatu kecuali sesuai kebutuhan. Jadi kalau udah punya rumah satu sudah cukup, itu orang kaya itu. Tapi kalau ada orang punya rumah satu masih pengen rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu bukan kaya menurut Islam loh ya. Nah nanti yang bisa menyadarkan yang begitu itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, hatta zurtumul maqabir. Ar-ridha bil qalil, dan yang terakhir adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Seluruh aktivitas dalam hidupnya dia jadikan sebagai persiapan untuk menyambut perjalanan setelah dari dunia ini. Apapun yang dilakukan orientasinya adalah akhirat. Dan itu yang kita lakukan ketika Ramadan kan. Semuanya serba dipersiapkan. Mau buka puasa masih zuhur aja udah beli sesuatu buat buka puasa itu. Lebaran 1 Syawal, persiapannya dari awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan udah ada yang beli tiket mudik gitu. Persiapannya luar biasa Ramadan. Nah, kalau budaya itu kebawa sampai keluar Ramadan, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi perjalanan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kita kalau berjalan kemanapun di dunia ini dengan bekal yang seadanya nggak berani, Pak. Disuruh ke Surabaya, kasih cuma pas buat ongkos, nggak ada lebihnya, nggak berani jalan. Di dunia itu, apalagi ke akhirat, perjalanan yang panjang dengan modal pas-pasan. Apa modal pas-pasan itu? Pas lagi pengen sholat, dia sholat. Pas lagi pengen puasa, dia puasa. Pas lagi pengen aja. Kalau lagi nggak pengen, ya enggak. Itu namanya modal pas-pasan. Nah, tapi dengan PD-nya, ya begitulah ya. Subhanallah. Ini menjadi pelajaran semua bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah nggak ada. Pokoknya kayak sekolah dulu aja lah pokoknya. Dulu masih ingat kita waktu SD, pelajaran matematika ya, sesulit apapun dijelaskan gurunya berkali-kali, nggak paham-paham muridnya. Yang bikin muridnya paham apa? Suara bel. Begitu suara lonceng bunyi, teng teng teng, tanda istirahat atau pulang. Gurunya nanya, paham? Paham. Dia berhenti gurunya, langsung pulang. Insya Allah kalau di sini enggak. Jadi kalau nggak ada pertanyaan itu kemungkinannya hanya 2 memang. Oh Pak Haji ada. Waalaikumsalam. Oh baik, subhanallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita jangan begini.
pertanyaan beliau bagaimana biar kita selalu orientasinya akhirat lah gitu ya. Intinya kan begitu, Pak. Hidup di dunia ini meniscayakan segala dinamika. Ada yang disebut ujian, ada yang disebut cobaan. Hakikatnya sama walaupun cara menghadapinya beda. Dalam Al-Quran kan begitu. Ada cobaan, ada ujian. Hakikatnya sama, tapi cara menghadapinya perintahnya berbeda. Kalau cobaan itu cukup menghadapinya dengan kesabaran. Contohnya kematian, kehilangan sesuatu. Tapi kalau ujian itu tidak cukup dengan kesabaran menghadapinya, tapi juga kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, yang disebut dengan istilah hikmah itu. Nah, itu sebuah dinamika dalam hidup ini. Ketaatan itu awalnya adalah iman, di situ intinya. Nah, hakikat iman itu selalu naik turun, Pak. Itulah sunnatullah itu juga, fluktuatif dia. Kadang naik, kadang turun. Nggak ada yang stabil itu, nggak ada. Maka ada istilah masa lalu, masa kini, masa depan. Yang nggak betul itu masa gitu kan gitu. Ada, semuanya punya masa lalu. Semua kita yang hadir termasuk yang ngomong ini punya masa lalu. Nggak mungkin mulai dari semenjak akil balik itu dari anak-anak taat betul. Maka di dalam prakteknya pun ada dua yang dibedakan istilah. Ada istilah usia, ada umur. Usia itu bilangan tahun, Pak. Dalam hidup kita itu namanya usia. Maka bahasa Arabnya disebut sinnun. Sinnun itu aslinya artinya gigi. Apa hubungan usia dengan gigi? Ya, usia seseorang itu terlihat dari postur giginya lah, kira-kira begitu. Tapi ada yang disebut umur. Umur itu adalah waktu atau usia yang dipakai untuk taat. Usia yang diisi dengan ketaatan kepada Allah itu disebut dengan umur. Maka padanannya dalam bahasa Indonesia, dia jadi bahasa Indonesia disebut makmur. Ada namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi kemakmuran yang dimaksud bukan hanya secara fisik, non fisiknya juga itu kemakmuran. Maka menjadi sebuah keniscayaan bagi siapapun yang diangkat menjadi DKM, itu secara tidak langsung wajib hukumnya dia ke masjid. Jadi kalau ada DKM nggak pernah ke masjid, itu bukan DKM, Pak. Bukan di sini, di kampung saya banyak yang begitu, Pak. Ada namanya pengurus yang perlu diurus namanya. Karena umur itu waktu yang dipakai untuk taat. Nah, apa kolerasinya dengan pertanyaan beliau, bagaimana kita menjaga ketaatan ini? Fluktuasi iman ini, kata Nabi, menyiasatinya yaziduhu bit ta'ah wa yanqusuhu bil ma'siyah. Iman itu akan tetap stabil bahkan meningkat jika diisi dengan ketaatan, dia berkurang ketika diisi dengan maksiat. Sederhananya begini, bahasa Jawanya ngono yang ngono, yen ojo ngono. Kita nggak mungkin bisa maksimal sempurna, iya betul. Tapi jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Kaedahnya mala yudriku kulluh la yatruku kulluh. Itulah menjaga stabilitas keimanan. Maka dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 itu kan tegas Allah mengatakan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang Allah lihat itu kesungguhan kita. Masa sih Pak Ustadz, ya gini aja lah ngaji pagi ini. Emang kalau bicara umur, ini bukan usia ngaji lagi, Pak. Ini bukan usia menuntut ilmu lagi ini. Kalau bicara idealisme, idealitas, maka ada pepatah kan, melukis, belajar di waktu muda seperti melukis di atas pasir. Kalau belajar di waktu
usia tua seperti melukis di atas air. Bahasa kampungnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kok tetap kita ngaji? Karena yang Allah lihat adalah kesungguhan Bapak Ibu sekalian. Bukan masalah setelah pengajian ini nanti akan langsung pintar agama, jadi ustadz semua, malah repot nanti nggak ada jamaahnya ustadz semua Pak nanti. Nah inilah yang disebut di dalam Al-Quran pada Quran surat Al-Alaq itu. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak ngaji nih. Tapi nanti suatu saat setelah ini nanti pasti Bapak lupa. Tadi Pak Ustadz ngomong apaan sih? Itu sudah biasa Pak. Banyak ingat, banyak lupa itu iya. Tapi coba nanti Bapak lihat. Karena yang dinilai Allah kesungguhannya suatu saat ada yang nanya kepada Bapak. Ini gimana sih Pak Haji? Pasti Bapak bisa jawab. Itu artinya wa'allamal insana ma lam ya'lam. Kita buat jalannya, lalui jalan itu, hasilnya Allah yang menentukan. Ini gimana dia mau tahu, ngaji aja enggak gitu. Kira-kira gimana dia mau ingat, dia nggak pernah lupa ya. Nggak ada yang mau diingat-ingat, apa yang mau diingat sama dia. Nah jadi maksimalkan usaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Termasuk untuk mengkondisikan semua aktivitas kita berorientasi akhirat. Nah, yang kedua ya itu, banyak-banyak mengingat pemutus kenikmatan, hazimul maladzat, yaitu yang disebut dengan al-maut. Maka sunnah hukumnya kalau kita datang bertakziah, bahkan mengantarkan saudara kita yang wafat sampai ke pemakamannya, itu disunnahkan itu Pak. Kenapa? Karena banyak pelajaran yang kita dapat di sana. Hidup ini kan sekedar antrian saja. Sebenarnya di punggung kita ini sudah ada nomor antrian, cuma kan nggak bisa kelihatan. Ada nomor antrian yang bisa cuma lihat malaikat maut aja. Kalau udah pas waktunya ya selesai kan gitu. Dan alhamdulillah kematian itu tidak berdasarkan abjad kan, acak aja malaikat itu. Kalau berdasarkan abjad apa nggak kasihan itu yang namanya Jailani itu ya. Begitu dia meninggal nggak ada lagi yang ngurusin. Gak ada yang mandiin, gak ada yang ngapain. Orang udah habis semua, dia abjad yang terakhir. Tapi alhamdulillah mati itu acak. Dan ada dua kesalahan fatal yang banyak dilakukan orang ketika mendengar berita duka cita Pak. Kalau ada nanti berita duka cita gitu, lewat broadcast apalah atau diumumkan itu, pasti nanya, emang sakit apa? Gitu. Itu kesalahan Pak. Karena ternyata kematian itu tidak berdasarkan sakit. Banyak yang diponis dokter tinggal 2 bulan lagi, malah 20 tahun umurnya. Dokter aja sampai bingung ngelihatnya. Yang sehat-sehat aja, wah innalillah. Makanya ya Allah, baru tadi pagi bareng subuh. Maksudnya subuh 10 tahun yang lalu, bukan sekarang, bukan. Sini insyaallah semuanya panjang umur. Seandainya kita punya doa yang dikabulkan Allah pagi ini, kita semua berdoa, mau nggak Bapak Ibu mengaminkan? Ya Allah panjangkan umur kami sampai 100 tahun. Amin. Enggak ya? Bapak Ibu mau ngaminkan nggak? 100 tahun ya Allah. Amin. Enggak. Kalau dipendekkan, diaminkan juga? Enggak. Ya udah gini aja. Jalan tengahnya. Pasnya berapa pasnya? Nah itulah yang disebut rahasia umur itu Pak. Panjang yang nggak mau, pendek yang nggak mau. Ditanya pasnya berapa Pak? Ya terserah Allah aja lah. Nah kalau besok menurut Allah ya jangan. Ya itulah umurnya memang begitu. Itu rahasia umur, makanya rahasia namanya, nggak ada yang bisa menebak. Jadi kesalahan pertama yaitu tentang sakitnya, ditanya sakit apa. Yang kedua pasti nanya umurnya berapa. Padahal ya nggak tergantung umur juga. Ada kakeknya udah sepuh 90 tahun, cucunya duluan malahan. Jadi nggak tergantung umur. Makanya rahasia mati itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu, yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur sahabat Abu Hurairah itu, rahasia mati kan cuma 3. Kapan, di mana,
bagaimana. Kapan, bagaimana, kapan, di mana, bagaimana. Kapan, di mana itu urusan Allah lah itu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Rasulullah aja nggak tahu kapan dan di mana diwafatkan itu. Tanda-tanda itu urusan lain lah. Yang jelas hakikatnya nggak ada yang tahu kapan, di mana, nggak ada. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana. Nah, tergantung persiapan. Bagaimana kelak kita mati itu bukan hadiah. Maksudnya hadiah itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja oleh Allah, tetapi sesuatu yang harus dicapai dengan usaha. Bagaimana kelak kita mati tergantung bagaimana kita hidup hari ini. Bagaimana kita hidup hari ini, begitulah kelak kita mati. Itu hadis riwayat Abu Daud dari jalur Abdullah bin Umar. Siapapun yang ingin tahu bagaimana kelak posisinya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana dia hari ini memposisikan Allah dalam hidupnya. Kalau Allah segalanya, insya Allah posisi kita posisi yang terbaik di sisi Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Tapi kalau Allah seadanya, seingatnya, secukupnya, ya nanti di akhirat juga begitu. Maka dulu ketika COVID jadi candaan itu kan, semua online, ngaji online. Untung aja COVID-nya pulang. Kalau enggak, bahaya itu buat akhirat kita, Pak. Kadang ngajinya keseringan online, nanti masuk surganya juga online itu. Enggak ada masuk surga konvensional lagi, online aja. Online masuk surga itu ditunjukin Allah aja tuh. Nah ini surga ini. Lihatin aja, lihatin. Nah nggak masuk ya Allah, online. Ya sama di dunia ini, Allah seadanya aja bagi dia. Nanti di akhirat juga digituin nama Allah. Kira-kira loh ya Pak. Ini bukan kita melangkahi pengetahuan Allah, tidak. Mudahnya memahaminya kira-kira begini. Pak Haji nggak sholat. Waduh, bagaimana ya? Pengennya sih sholat, tapi kok belum bisa khusyuk ya. Kan banyak tuh yang beralasan begitu. Ada lagi yang agak radikal juga alasannya. Pak Haji nggak sholat, alah besok masih ada subuh. Nah kira-kira gitu. Nah, nanti di akhirat juga gitu tuh. Udah selesai hisab, yang ke neraka, ke surga, dia belum dia apa-apain tuh Pak. Dia nanya, ya Allah, emang saya nggak masuk surga? Kata Allah, oh iya ya. Coba nanti dilihat masih ada tempat nggak? Kalau ada ya masuk, kalau enggak ya gimana lagi? Gitu kira-kira begitu. Digituin nama Allah. Ya kan senangnya di dunia begitu kan, suka begitu. Selalu aja nyari-nyari alasannya. Kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, dengan segala keterbatasan yang ada, teruslah kita berbuat. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi dengan segala keterbatasan, jangan berhenti untuk mengejar kesempurnaan dalam ibadah. Kalau kesempurnaan dalam pribadi pasti nggak akan ada. Terus dengan segala ketaatan, dengan segala daya dan upaya. Intinya kuat-kuatan aja kita sama setan. Dia kuat banget menggoda kita, ya kita juga harus kuat tahan banting untuk dengan segala godaan. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Sebelum kita tutup dengan doa, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan satu hal yang agak urgen dan sifatnya agak mendesak. Bapak Ibu sekalian, kami dititipi amanah oleh umat, maka kami sampaikan biar tidak menjadi dosa. Amanah dari teman-teman yang ada di lapangan, para asatid dai yang ada di Flores NTT dan di Sumut Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di teman-teman ini sedang menghimpun anak-anak kita yang putus sekolah, Pak. Tingkat SD SMP disekolahkan dengan swadaya dari jamaah, tapi dengan syarat harus mau menghafal Quran tuntas 30 juz. Nah, anak-anak ini bukan di pesantren, tapi bekerja sama dengan masjid, dibentuklah kegiatan namanya Jawiyatul Huffaz, pojok menghafal, memanfaatkan masjid-masjid yang ada. Kita minta sedikit ruangannya digunakan untuk pojok menghafal. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, anak-anak kita ini bukan basicnya pesantren, tapi sekolah di umum tapi menghafal Quran.
Jadi kelemahannya ketika mereka menghafal Quran baru hafal 1 juz itu langsung ngeluh, Pak. Dia bilang, Ustaz, ini Qurannya masih tebal ya. Ya tebal. 30 juz baru hafal 1 juz, 29 lagi. Nah, akhirnya kita punya inisiatif Quran yang dipakai buat menghafal itu diganti, Bapak Ibu sekalian, dengan Quran yang sistem per juz. Jadi sistemnya juz 1 sampai juz 30 itu terpisah, Pak. Tapi dalam satu paket. Jadi anak-anak kalau mau ngapal cabut, hafal, selesai, simpan. 1 juz itu kan tipis dia, paling 7 lembar sampai 9 lembar, Pak. Nanti mau juz 2 cabut lagi, hafal, selesai, simpan. Jadi tidak pakai mushaf yang biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami butuh 200 mushaf yang begitu. Nah, kita sudah disubsidi sama jamaah. Ada jamaah yang punya percetakan, kita disubsidi itu kalau dihargai di toko 130.000, Pak, kalau kita cek di Gramedia itu yang sistem per juz. Tapi beliau kasih ke kita sekedar ongkos pengganti ongkos cetak. Jadi beliau hargai 50.000 per mushaf. Nah, kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah di Al-Ikhlas, karena ini sifatnya mendesak. Setelah Lebaran ini kegiatan belajar mengajarnya akan diteruskan. Kami menghimbau, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin membantu jihad pendidikan ini dengan berwakaf mushaf untuk para penghafal Quran. Insya Allah setiap huruf dari mushaf yang Bapak Ibu wakafkan itu akan menjadi amal jariah. Karena hafalan itu akan terus dibawa sampai mati. Ada juga ya jamaah nanya begitu, Ustaz, kalau Quran ada di handphone itu boleh enggak? Saya jawab boleh. Terus dia nanya, lah nanti kalau handphonenya dibawa ke kamar mandi gimana Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa? Ya itu orang yang hafal Quran nyimpan hafalannya di mana? Di otak. Kalau dia mau ke kamar mandi, otaknya diletakin dulu gitu. Ya nggak juga kan? Ya kalau niatnya untuk kemudahan, ya boleh-boleh saja. Jangan sampai justru kalau ada Quran di handphonenya itu menyimpan yang macam-macam yang berbau maksiat, itu malah itu yang salah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengajak, menghimbau, dan ini tidak wajib bagi yang ada kelapangan rezeki saja. Berkenan insya Allah kami siap menerima wakaf Bapak Ibu sekalian untuk dibagikan kepada anak-anak asuhan kita itu, agar nanti semakin banyak penghafal Al-Quran di bumi Allah ini. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga semua kita yang berhadir pada pagi ini Allah karuniakan umur panjang dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita dalam ibadah. Allah mudahkan semua urusan kita dalam ibadah. Allah lapangkan rezekinya untuk kita ibadah. Semoga anak, istri, suami, cucu Bapak Ibu sekalian dimanapun, kapanpun, khususnya dalam suasana Lebaran ini, kita sudah mendengar banyak berita tentang musibah di jalanan. Kita doakan jika ada anak, cucu, keluarga Bapak Ibu sekalian yang sedang bersilaturahim ke kampung halaman, kita doakan Allah jauhkan dari segala musibah, Allah jauhkan dari segala bahaya, selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, dan selamat kembali kepada tempat tinggalnya masing-masing. Dan mudah-mudahan semua amal saleh yang kita lakukan pagi ini, mulai dari berangkat dari rumah tadi, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah qobliyah subuh, salat subuh berjamaah, ngaji kita, salat sunnah suruhnya nanti, semua ini Allah terima sebagai amal saleh, dan semoga Allah alirkan sebagai rahmat dan ampunan kepada ayah dan ibu kita, khususnya ayah ibu kita yang telah mendahului kita semua. Dan untuk ayah ibu kita, wabil khusus lagi kepada semua bapak ibu orang tua kami yang hadir pagi ini di Masjid Al-Ikhlas ini, semoga ini menjadi tambahan semangat untuk taat di jalan Allah, menjadi obat dari segala penyakit lahir dan batin, dan mudah-mudahan ini menjadi penyebab kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.